Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Ulfatu Aini akan menjelaskan tema 9 yaitu pos-pos distribusi zakat. Untuk pos-pos distribusi zakat terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 8 golongan. Untuk golongan pertama dan golongan kedua yaitu fakir dan miskin. Fakir dan miskin di sini yang berhak menerima zakat yaitu golongan orang yang tidak memiliki harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Imam Hambali, Maliki, dan Syafi'i, fakir dan miskin yang berhak menerima zakat bukanlah orang yang tidak memiliki harta cukup senisab. Akan tetapi yang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat yaitu golongan orang yang tidak memiliki harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti sandang, pangan, papan. Akan tetapi jika fakir dan miskin mampu atau kuat untuk bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mereka meminta-minta, maka mereka tidak berhak lagi menerima zakat atau tidak wajib lagi menerima zakat. Selanjutnya yaitu golongan ketiga. Golongan ketiga di sini adalah amil zakat. Amil zakat yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada mustahik. Amil zakat menerima zakat sebagai kompensasi atas kerjanya dalam mengumpulkan zakat. Selanjutnya, golongan keempat. Golongan keempat yang berhak menerima zakat yaitu mu'alaf. Di sini mu'alaf yang berhak menerima zakat yaitu orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam atau menguatkan Islamnya. Jadi, tujuan zakat di sini yang diberikan untuk mu'alaf yaitu untuk menguatkan hatinya agar memeluk Islam atau menuju jalan kebaikan. Selanjutnya golongan kelima. Golongan kelima yang berhak menerima zakat yaitu para budak. Para budak di sini yaitu orang-orang yang tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri. Tujuan dari zakat yang diberikannya adalah untuk membebaskan orang-orang tersebut dari menjadi budak. Golongan selanjutnya yang berhak menerima zakat yaitu golongan keenam. Golongan keenam yaitu al-ghorim. Al-ghorim di sini yaitu orang yang berhutang atau orang yang tidak mampu membayar hutang atau bisa disebut dengan orang yang terlilit hutang. Di sini sebenarnya al-ghorim itu bukan orang yang tidak mampu. Sebenarnya orang mampu, tapi mampunya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Jadi tujuan zakat yang diberikan kepada al-ghorim yaitu untuk melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya yaitu golongan ketujuh. Golongan ketujuh di sini yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk jalan Allah. Jadi zakat di sini disalurkan kepada lembaga-lembaga, yakni lembaga-lembaga untuk membela agama Allah dan menjaga umat Islam. Golongan terakhir yaitu golongan 8. Golongan 8 yang berhak menerima zakat yaitu Ibnu Sabil. Di sini Ibnu Sabil yaitu para musafir yang kehabisan bekal di daerah orang lain. Meskipun ia di kampung halamannya kaya, maka ia tetap memperoleh zakat. Di sini jadi tujuan zakat diberikannya untuk bekal pulang para musafir ke kampung halamannya. Poin selanjutnya yaitu pendistribusian zakat kepada semua golongan mustahik. Seharusnya dalam pendistribusian zakat harus diberikan kepada semua golongan. Akan tetapi jika harta zakat tidak cukup maka boleh diberikan kepada salah satunya. Selanjutnya, dalam pendistribusian zakat tidak harus sama rata antar golongan, tetapi sesuai dengan jumlah dan kebutuhan masing-masing. Kesalahan mendistribusikan zakat yang diberikan kepada yang tidak berhak menerima zakat. Jika muzaki telah mencari info tentang mustahik
dan di kemudian hari terjadi kesalahan tersebut, maka muzaki tidak harus membayar zakat lagi. Akan tetapi, jika belum mencari info atau menggali info tentang mustahik, lalu kemudian terjadi kesalahan, maka muzaki berhak atau wajib untuk membayar zakat kembali. Poin selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Di sini orang-orang yang tidak berhak menerima zakat antara lain yang pertama yaitu orang kaya atau orang yang mampu. Yang kedua yaitu orang kuat dan orang yang mempunyai pekerjaan. Di sini orang yang kuat atau orang yang mampu untuk bekerja untuk mencari rezeki maka tidak berhak menerima zakat. Yang ketiga yaitu non-muslim. Di sini non-muslim tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, keluarga muzaki. Di sini keluarga muzaki antara lain istri, anak, dan kedua orang tuanya, karena mereka adalah tanggungan dari muzaki. Yang terakhir yaitu keluarga Nabi. Di sini keluarga Nabi tidak berhak untuk menerima zakat. Poin terakhir yaitu pemindahan zakat ke tempat lain. Pada prinsipnya zakat dibagikan di mana tempat zakat itu dikumpulkan. Akan tetapi zakat boleh dipindahkan ke tempat lain dengan alasan pertama, di mana muzaki memiliki kerabat di negara lain yang sangat membutuhkan. Yang kedua, di negara lain terdapat fakir miskin yang lebih membutuhkan dibandingkan negara tersebut. Yang ketiga, zakat tersebut dipindahkan membawa kemaslahatan umat. Yang keempat, zakat tersebut dipindahkan kepada orang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu. Sekian presentasi tema 9 tentang pos-pos pendistribusian zakat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.